Pura-pura bodoh. Bab 257. Yos tidak mungkin marah pada seorang wanita yang mabuk. Langsung menariknya bangkit dari lantai, seperti sekarung pasir yang dilempar ke bahunya, menggerakkan bibir yang seksi dan berjalan ke arah mobilnya. Berbicara dengan seorang pemabuk, dia juga sudah gila. Kepala Darlin langsung terarah ke bawah. Darah juga mengalir ke kepalanya. Dengan wajah yang merah menjerit. "Yos, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Penculikan, penipuan. Ada orang yang mengganggu wanita." Bibir Yos bergerak, menahan keinginan untuk melemparnya di pinggir jalan. Suara yang dingin sepertinya keluar dari celah mulutnya. "Diam. Aku tidak mau. Tolong selamatkan diriku. Wanita yang cantik, bijaksana dan polos ini." Darlin mulai berakting, menjerit seperti takut orang di sekitar tidak mendengarnya. "Para bapak-bapak dan ibu-ibu, cepat tolong aku. Saat berusia 3 tahun, aku sudah tidak memiliki ibu. Aku hidup dengan ayahku. Ayahku juga menikah ibu tiri. 3,5 tahun melahirkan adik yang lebih hebat dariku. Adik makan mie dan aku minum kuahnya. Sangat menyedihkan." Hingga akhirnya langsung berpura-pura bodoh. Walaupun malam-malam tidak ada begitu banyak orang di sekitar klub, tapi tetap ada beberapa orang mendengar Darlin yang mengatakan dengan suara yang terisak-isak, juga terdengar menyedihkan. Ada orang yang mulai mengatai Yos. Jangan-jangan dia itu benar-benar memaksa wanita itu. Apakah perlu melapor polisi? Wanita itu kelihatan sangat menyedihkan. Shh, lihat pria itu. Sepertinya sangat mengerikan. Ayo, kita pergi saja. Beberapa orang baik yang awalnya ingin membantu Darlin pun merasakan tatapan yang mengerikan. Mereka pun langsung pergi. Sejujurnya, seumur hidup ini, Yos tidak pernah merasa begitu malu. Dengan tidak tahan mengangkat tangan dan memukul ringan pantat yang terus bergerak itu, suara kecil yang merdu pun berubah. "Diamlah." Setelah terdengar suara jernih, Darlin sudah diam. Tidak sampai 1 menit, air mata bagaikan banjir, tidak berhenti mengalir. Nadanya menjadi sangat menyedihkan. "Kamu memukulku? Oh, brengsek. Kamu memukulku. Aku tidak mau hidup lagi. Aku akan pergi dari rumah." Saat berbicara, dia mendengus. Aroma asam itu pun bahkan hampir membuat Darlin muntah. Yang paling menyedihkan adalah dia masih sadar. Dia merasa dirinya pasti dirasuki setan. Kalau tidak, kenapa mulutnya tidak terkendali? Apakah ini adalah keadaannya yang biasa saat mabuk? Sungguh memalukan. Tapi dulu setelah dia mabuk, keesokan harinya dia akan lupa. Kenapa hari ini dia malah mengingat semuanya dengan jelas? Tapi Yos si brengsek ini bahkan berani memukul pantatnya. Dia pasti akan mengingatnya seumur hidup. Tunggu besok setelah dia memiliki tenaga, dia pasti akan membalas dendam padanya. Yos menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Mempercepat langkah kakinya, berjalan ke tempat mobilnya diparkir. Supir yang ada di samping melihat wajah Yos yang begitu mengerikan juga tidak berani mengatakan apapun. Dengan sopan membukakan pintu membiarkan mereka berdua masuk. Lalu berlari ke kursi kemudi. Yos sudah terbiasa sederhana. Sama sekali tidak ada permintaan mengenai mobil.
Hanya saja, malam ini dia bertemu dengan orang yang lebih berkedudukan. Jadi, dia mengendarai mobil lainnya keluar. Tidak menduga Darlin mengalami hal seperti ini. Dia langsung menyuruh orang membawanya kemari. Bahkan juga mengundur tamu yang penting itu. Darlin yang duduk di dalam mobil juga tidak diam. Bajunya sudah ditarik sampai berantakan. Kalau bukan karena Yos menahannya, saat ini Darlin pasti sudah telanjang. Satu tangan Yos menahan Darlin yang ingin melepaskan baju. Satu tangan lagi menekan bagian tengah mobil. Di tengah mobil ada sebuah kaca gelap yang perlahan naik, langsung menghalangi bagian kemudi dan bagian belakang mobil. Setelah melakukan semua ini, Yos barusan melepaskan tangannya. Dengan dingin menatap Darlin yang sedang memberontak. Dia akhirnya melihat kemampuan memberontak wanita ini. Benar-benar sangat mengasihani Darlin yang selama ini berpura-pura dengan begitu sulit. Sudah disakiti, juga hanya diam saja. Setelah minum bir, dia seperti berubah menjadi orang lain. Tidak hanya menjadi berani, emosinya juga semakin meningkat. Yos, cepat nyalakan AC. Aku panas sekali. Darlin seperti seekor ular air yang terus menggeluti Yos. Sepasang mata itu seperti disiram air hujan. Terlihat berlinang air mata. Bibirnya terbuka dan tertutup, sedang menghembuskan napas ke tubuh Yos. Tubuh wanita memiliki aroma tersendiri yang dipadukan dengan aroma sabun mandi. Perlahan meluluhkan hati pria yang keras. Walaupun Yos marah, tapi juga tidak sampai kehilangan akal sehat dan mempermasalahkan dengannya. Mengeluarkan remote dan menekan beberapa kali, mobil pun mulai terasa dingin. AC masih tidak cukup untuk Darlin. Dia tetap merasa tubuh Yos lebih dingin dan lebih nyaman. Setelah menahan selama beberapa menit, dua tangan memegang kerah baju Yos, membalikkan badan. Dua kaki putih pun duduk di kaki Yos. Wajah kecil yang panas langsung menempel pada tubuh Yos dengan dibatasi baju. Langsung merasa nyaman dan menutup mata. Dengan lembut berkata, "Yos, tubuhmu dingin sekali, nyaman sekali. Apakah kamu diam-diam makan es krim?" Alis Yos yang indah pun berkerut. Barusan tenang sebentar, sudah mulai menggila lagi. Yos barusan ingin mengangkat tangan dan menyampingkan wanita di tubuhnya ini agar dia lebih sadar. Tangan yang diangkat pun terbeku di udara. Kulit di dadanya terasa ada sentuhan lembut. Dia dengan canggung menatapnya. Wanita di pelukannya itu dengan gerakan yang tidak bisa dideskripsikan menjilati kulitnya. Mulutnya juga mengeluarkan suara dan berkata, "Es krim, keras sekali, tidak manis, tidak enak. Yos, gantikan rasa stroberi untukku." Boom! Seketika tatapan Yos langsung berubah. Api di tatapannya menjulang. Akal sehat memberitahu dirinya, Darlin yang sudah mabuk benar-benar tidak tahu apa yang sedang dirinya lakukan. Tubuhnya malah sudah duluan berdiri. Dalam hati dia pun memarahi dirinya sendiri. Yos, lihatlah dirimu ini. Seolah-olah sudah beberapa kehidupan tidak bertemu dengan wanita saja. Darlin, duduklah diam-diam. Dia tidak ingin menidurinya dalam keadaan seperti ini. Mengontrol dirinya dan menarik permen lembut tubuhnya itu. "Tidak, aku mau makan es krim. Aku tidak akan pilih-pilih makanan lagi." Otak Darlin sudah hampir tidak terkendali. Tubuhnya hanya bertindak sesuai dengan refleksnya. Dia tidak ingin meninggalkan Yos. Tubuhnya terus bergerak, bahkan ingin melepaskan seluruh baju pria itu.
Yos tidak bisa menolak. Wajah tampan menunduk dan melihat wanita yang ada di pelukannya. Wajah Darlin yang awalnya putih bersinar, sekarang menjadi memerah, bagaikan bunga persik. Wajah itu begitu kenyal sampai hampir bisa mengeluarkan air. Hidung kecil yang keras kepala, bibir yang merah dan lembab, saat ini sedang terbuka, tidak berhenti mengeluarkan napas panas. Mata yang berlinang air mata terlihat menawan, seperti buah yang mengeluarkan aroma yang harum, sedang menunggu orang untuk mencicipinya.